Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Christian Damar Sagaris Tepu, dosen jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Berikut merupakan video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam melaksanakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPDD UKAP TPT yang saya pergunakan untuk pengajuan sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, Sistem Informasi Akuntansi, yang merupakan salah satu mata kuliah saya ampuh pada semester ini. Adapun kegiatan ini merupakan bukti kegiatan pengajaran dari salah satu komponen Tridharma Perguruan Tinggi. Pada proses pengajaran saya menggunakan teknik pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Di mana delivery itu yaitu bagaimana saya menjelaskan terkait mata kuliah yang ingin saya ajarkan pada CMPMK sistem pembelajaran. Lalu ada namanya interaction, merupakan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada proses mengajar. Sedangkan assessment yaitu bagaimana saya melakukan pengukuran hasil atau kinerja mahasiswa untuk menjadi rujukan mata kuliah baik nilai tertinggi atau nilai terendah. Oke, di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di mana mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah persyaratan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Biaya. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam merancang, menganalisa, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien guna mendukung pengambilan keputusan, pengendalian internal, serta semua aspek elemen prosedur dan teknik-teknik yang diperlukan dalam proses penyediaan informasi organisasi perusahaan. Kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis, merencanakan, dan sistem informasi akuntansi bersifat dinamis merupakan fokus utama dalam mata kuliah ini. Oleh karena itu, mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan konsep teknik metode yang sesuai dengan perkembangan akuntansi, teknologi informasi, dan bisnis pada saat ini. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK di sini ada 5. Yang pertama di mana 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep elemen dan prosedur sistem informasi akuntansi. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mengevaluasi, dan menyusun teknik dokumentasi sistem. Lalu CPMK ketiga mampu menganalisis dan menerapkan konsep pengendalian intern dan pengamanan sistem informasi berbasis komputer. Lalu CPMK keempat mampu memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi elemen prosedur aplikasi siklus sistem informasi akuntansi. Lalu yang kelima adalah mampu merancang proses bisnis dan sistem informasi akuntansi dalam entitas berbasis teknologi, informasi menggunakan pendekatan siklus hidup, dan pengembangan sistem development life cycle atau SDLC4. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan sistem pembelajaran, di mana sistem pembelajaran ini terbagi dari 16 kali pertemuan, di mana diantaranya 14 kali pertemuan itu merupakan tatap muka yang wajib diikuti peserta perkuliahan atau mahasiswa sebanyak 80%, dan ada 2 kali ujian, di mana ujian itu terbagi dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lalu beban waktu perkuliahan dalam mata kuliah ini adalah 3 kali 50 menit tatap muka, 3 kali 60 menit penugasan, 3 kali 60 menit belajar mandiri. Materi pembelajaran yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi ini menggunakan materi yang pertama itu adalah kerangka konseptual sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau resource planning.
Yang ketiga, teknik dokumentasi. Yang keempat, model dan analisis data dalam sistem informasi. Kelima, pengendalian intern. Keenam, pengamanan sistem informasi berbasis komputer. Ketujuh, aplikasi sistem informasi akuntansi, yaitu terbagi dari siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Kedelapan, aplikasi sistem informasi akuntansi dan siklus produksi, sumber daya manusia, pengkajian, buku besar dan pelaporan. Kesembilan atau yang terakhir, pendekatan sistem development life cycle atau SDLC, strategi pengembangan dan analisis sistem, perencanaan dan implementasi dan operasional sistem. Untuk bahan buku ajar yang dipakai itu pertama, buku utama dari Marshall Berome Paul J. Sport menggunakan Accounting Informasi System edisi ke-15. Lalu buku pendukung itu dari James Arthur Peter dengan judul Accounting Informasi System edisi ke-10 di tahun 2019. Lalu buku dari Hopon William menggunakan Accounting System dan Subcan Edition. Adapun juga metode absensi yang digunakan oleh mahasiswa itu dari e-learning dan SIMAK Universitas Sriwijaya. Lalu sistem penilaian untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini ada terbagi dari 4 komponen. Yang pertama, 20% tugas dari rata-rata kehadiran, 30% itu project based, 25% itu UTS, dan 25% itu UAS. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya berikut merupakan video pembelajaran saat saya sedang di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sudah pada makan? Kalau sudah pada belum makan, nanti kita makan sesudah mata kuliah ini. Di hari ini kita akan membahas atau melanjutkan lagi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di pertemuan ketiga ini membahas tentang teknik dan dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi. Sebelum kita mulai dari memasuki materi kita pada pertemuan hari ini, saya akan mereview kembali sama teman-teman. Kira-kira apa sih pengertian SIA itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Sistem informasi akuntansi itu sistem terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, kemudian menyimpan, mengelola, melaporkan data keuangan. Tepat sekali. Jadi sistem informasi itu adalah proses pencatatan yang terstruktur dan secara sistematis. Pada hari ini kita akan mencari tahu bagaimana teknik dan dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi. Kita akan masuk di materinya. Di sini kita akan melihat di sini pengertian teknik sistem. Kalau teman-teman bisa lihat, teknik sistem itu merupakan alat analisis yang merancang dan mendokumentasikan sistem secara terstruktur. Nah, jadi apa sih alasan dan apa sih kegunaan dari teknik dan dokumentasi dalam SIA itu tersebut? Yang pertama itu ada untuk merancang sebuah sistem dokumentasi yang berguna sebagai media diskusi. Nah, jadi yang kedua, selain itu dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem dari suatu perusahaan. Nah, lalu yang ketiga, dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka yang menjadi prosedur dalam sebuah perusahaan. Nah, biasa sih dokumentasi sistem ini kita lihat bagaimana sih menjadi pelatihan bagi karyawan agar seluruh alur sistem informasi itu secara terstruktur baik dari pertama sampai ke akhir, seperti itu kira-kira. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ada nih penggunaan teknik sistem. Kalau dilihat dari evaluasi struktur pengalihan intern, dari sini bagaimana sih? Lalu dilihat apa sih kebijakan yang digunakan sebagai jaminan suatu sistem itu bisa berguna bagi suatu perusahaan.
Ya, bisa kalian lihat di situ ada untuk pengawasan lingkungan, sistem akuntansi, dan pengawasan prosedur. Nah, biasanya sih kalau teknik analisis ini kita gunakan namanya flowchart. Teman tahu nggak apa itu flowchart? Flowchart itu juga bisa dibilang sih itu sebagai bagian alir. Nanti kita akan mengulasnya lebih dalam mengenai itu apa sih itu flowchart. Ya, oke. Nah, di sini jenis-jenis teknik mendokumentasikan dalam sistem informasi tadi ya seperti saya bilang itu ada namanya flowchart. Flowchart itu biasanya kita sebut itu namanya bagan alir. Nah, bagan alir itu merupakan gambaran yang menjelaskan urutan proses dengan menggunakan macam-macam simbol. Lalu teknik analisis yang ada di bagian sistem informasi akuntansi ini juga menjelaskan aspek-aspek yang secara jelas, tepat dan logis. Jadi dari bagian gambar simbol itu kita tidak asal membuat karena setiap bentukan itu mempunyai arti. Nah, kita masuk di pengertian apa sih bentuk-bentuknya yang ada di dalam bagan alir flowchart. Nah, seperti teman-teman atau adik-adik lihat di sini ada namanya flowchart simbol kategoris. Nah, di sini ada gambar, ya, teknik gambarnya. Itu ada yang berbentuk seperti ini namanya dokumen, ya kan? Nah, dokumen itu biasanya sih untuk melihat bagaimana sih apa sih yang akan kita lakukan dalam penyampaian informasi akuntansinya seperti itu. Lalu ada lagi di sini multiple copies of one document atau yang biasa kita sebut itu dengan berbagai salinan dokumen kertas. Biasanya sih diilustrasikan dengan simbol yang ada seperti ini. Ini dari data ini biasanya kita sebut namanya input dan output. Kalian tahu sendiri kan apa artinya input dan output itu adalah biasanya dokumen masuk dan dokumen keluar. Lalu kita masuk lagi di proses simbol dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada namanya computer processing, ada namanya manual operasi, lalu ada namanya database. Nah, ini merupakan salah satu simbol-simbol dalam penyampaian informasi akuntansi di suatu perusahaan. Oke, sampai di sini pada teman-teman masih nyambung dengan apa yang saya informasikan. Oke, nah dari bagian alir-alir yang sudah saya jelaskan tadi, nah di sini ada tampilan dokumen flowchart dalam hal sistem penggajian karyawan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada namanya gaji dan di sini ada namanya utang. Nah, dari sini kita melihat ada namanya sumber daya manusia, ya kan? Jelas kan siapa yang harus membayarnya kan? Berarti harus sumber daya manusianya dulu. Lalu di sini masuk ke perubahan karyawan. Lalu selanjutnya, nah dari karyawan ini kita lihat nih, kita identifikasi dulu nih teman-teman. Ada nggak dia memperbarui karyawan dalam hal proses penggajian? Nah, seperti itu. Lalu di sini ada di sebelah kirinya itu namanya departemen. Departemen ini siapa? Departemen inilah yang akan membayarkan gaji karyawan. Oke. Lalu dari sini kita lihat setiap proses alur dari sistem informasi akuntansi sehingga nanti terjadinya pembayaran gaji pada karyawan ini menggunakan bagan alir dari flowchart itu sendiri. Jadi untuk pembuatan gambarnya ini kita tidak asal membuat bentuknya dulu, tapi harus berdasarkan bentukan dari semua informasi yang ada di bagan alir di sistem informasi akuntansi. Di sini kalian teman-teman bisa lihat bagaimana sih petunjuk menggambarkan diagram alir yang sesungguhnya dan sebenarnya dalam proses penyampaian sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, di sini yang pertama harus kalian lihat itu bagan alir sebaiknya digambarkan dari atas ke bawah, mulai dari bagian kiri dan ke kanan. Nah, kalau kalian lihat tadi seperti ini. Nah, ya. Berarti kita itu harus melihat dari kiri ke
kanan. Ya. Lalu petunjuk selanjutnya itu kegiatan di dalam bagan alir harus ditunjukkan secara jelas. Jadi apa sih yang akan kalian lihat? Apakah itu proses penjualan? Apakah itu proses pengkajian? Ya. Jadi kalian harus lihat dulu apa yang harus kalian sampaikan agar informasi itu tersampaikan dengan baik dan jelas. Lalu yang ketiga harus ditunjukkan dari mana sih kegiatan yang akan dimulai. Itu apa yang seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu masing-masing kegiatan di dalam bagian alir itu juga sebaiknya digunakan satu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Jangan nanti ibaratnya diagram alir yang kalian buat itu dalam satu gambar terdapat dua informasi yang ada. Nah itu akan menyulitkan orang seperti itu. Yes. Lalu yang kelima, masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus dalam urutan yang semestinya. Lalu kegiatan yang terpotong dan akan disambungkan di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Makanya di setiap simbol yang ada di bagian diagram kocak itu memiliki arti, ya kan? Kalau diagram penghubung itu biasanya nanti ada yang seperti ini, ya kan? Lurus, ada yang dia putus-putus, ya kan? Nah, kalau lurus ini berarti dia tetap menjadi satu kesatuan informasi. Kalau dia ada yang putus-putus ini menyampaikan informasinya akan terhubung dengan informasi yang lain seperti itu. Lalu yang terakhir itu gunakanlah simbol-simbol bagian alir yang standar. Oke. Selanjutnya, nah ini saya ada tugas untuk kalian. Nah, teman-teman yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi, kira-kira dari teknik dokumentasi dalam penyampaian sistem informasi akuntansi itu, kira-kira simbol ini apa sih? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Oke. Kalau untuk yang pertama itu di simbol kotak. Jadi itu namanya sumber dan tujuan data, Pak. Jadi di penjelasan itu kita bisa ada orang yang berorganisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi, Pak. Jadi tujuan data juga disebut sebagai data sinks. Oke, tepat sekali Pipi. Oke, untuk yang gambar kedua ada yang bisa bantu saya menjawab? Oke, silakan. Jadi untuk gambar yang kedua itu namanya yaitu arus data. Penjelasannya yaitu arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan penuh. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan bahwa diagram alir ini memiliki penjelasan masing-masing bentuk. Jadi kita tidak asal untuk membuat dalam artian gambaran perusahaan itu dalam informasinya sesuai dengan tabel atau gambar di sini seperti itu. Oke, saya mau kasih contoh sama kalian proses pembuatan alur penyampaian informasi dalam hal nih, contoh yang kecil aja nih, dalam hal pembuatan kartu organisasi atau kartu anggota di perpustakaan. Oke, nah dari sini kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya tidak mengenai materi kita tentang teknik dan dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi? Jangan kamu terus lah, ya. Oke, silakan. Baik Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Fatihah. Dan Yes. pertanyaannya, mengapa diagram alir atau flowchart penting dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi? Oke, terima kasih Najwa atas pertanyaannya. Yang seperti saya jelaskan tadi, mengapa sih diagram alir itu sangat penting dalam hal penyampaian proses sistem informasi akuntansi? Karena kenapa? Diagram alir itu merupakan visualisasi atau gambaran dalam hal penyampaian agar itu terjadi secara terstruktur dan tersistematis. Jadi yang seperti halnya tadi, kalau untuk namanya diagram alir atau gambar itu tidak asal kita buat, teman-teman. Ada bentukannya masing-masing dan fungsinya masing-masing.
Kalau dalam Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint atau kegunaan alat dalam proses pembuatan flowchart, kalian pasti melihat kan di atas itu bentuk-bentuknya bagaimana, ya kan? Nah, jadi itu kegunaannya itu adalah sebagai visualisasi untuk memudahkan kita dalam proses penyampaian informasi akuntansi. Oke, di hari ini ya. Jadi di pertemuan kita hari ini saya rasa sudah cukup. Nah, sebelum saya menutup perkuliahan kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, silakan kalian buat diagram alir dalam suatu perusahaan dalam hal proses perekrutan karyawan. Perhatikan itu stepnya dengan mengatakan sehingga nanti dari proses seleksi sampai dengan dia diterima di perusahaan itu tersebut. Ya, oke. Untuk hari ini kesimpulan dari perkuliahan kita dalam materi ketiga mengenai teknik dan dokumentasi sistem informasi itu adalah jadi teknik in sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dalam subsistem itu tersebut. Nah, lalu hal ini berkaitan kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk sebagai pengguna atau penyaji laporan informasi yang dalam hal ini digunakan dalam seorang akuntan. Seperti itu. Lalu teknik sistem ini juga alat yang digunakan dalam menganalisis dan merancang. Nah, sehubungan dengan antara keterkaitan sistem dan subsistem itu didokumentasikan melalui merancang sebuah sistem, dokumentasi sistem. Selain itu dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan suatu sistem. Jadi intinya dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis menjelaskan tata cara kerja sebuah sistem. Nah, jadi juga lalu bagan alir flowchart adalah bagan yang menunjukkan alir dalam program prosedur sistem secara logika. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, saya harap pertemuan kita di pertemuan 3 ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman selanjutnya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Akhir kata sebelum saya mengucapkan terima kasih, baiknya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Stop. Sebelum mengakhiri perkuliahan, saya harap teman-teman absen di alarmnya masing-masing ya. Dengan kodenya nanti akan saya berikan kepada ketua kelas untuk mengakses di learning adik-adik mahasiswa itu sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.